warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitab yatslunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali Allah izinkan kita untuk terus sedikit demi sedikit menambah kedekatan kita kepada Allah. Amin. Jalan yang paling terbesar untuk menambah kedekatan itu adalah Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fastamsik billadzi uhiya ilaik innaka ala siratal mustaqim. Berpegang teguhlah kepada apa yang diwahyukan Allah kepadamu Muhammad. Innaka ala siratal mustaqim, niscaya engkau sudah berada di jalan yang lurus. Nah, kalau sudah lurus artinya jalan yang mudah dan insya Allah sampai ke tujuan. Amin. Ya, tujuan kita apa? Mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua berada di jalan yang sama. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat berapa terakhir? Sekarang 21 baru. 21 baru setengah. Masuk ke Belum dibahas bener. Belum dibahas. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nuh berkata, Rabbi, Tuhanku, innahum asawni, sesungguhnya mereka mendurhakai aku. Kita sudah bahas kemarin kalau tidak salah minggu lalu. Asoyaksi, ya, asik, maksiyah, ya, itu kata-kata turunannya. Kita sering mendengar kata maksiyah. Kalau aso artinya durhaka, maka maksiyah berarti kedurhakaan, gitu. Nah, di sini kita lihat lawan katanya wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Berarti lawan dari aso adalah ittaba'a. Itu dulu ya. Kita ambil kata kuncinya. Aso lawannya ittaba'a. Berarti kalau ittaba'a kepada sesuatu sama dengan aso kepada yang lain. Jadi kalau kita ada dua ini ittaba'a. Kalau sudah ittaba'a sebelah kanan, berarti aso sebelah kiri. Kalau saya artikan A dan B, si A dan si B, kalau kita patuh kepada si A, apa patuh tuh? Mengikuti ittaba'a. Kalau kita mengikuti A, berarti kita aso kepada B. Karena aso dan ittaba'a itu nggak bisa digabung. Faham bahasanya? Karena kedurhakaan dan mentaati atau mengikuti itu nggak bisa digabung. Kalau kita tidak berada di wilayah taat, berarti berada di wilayah maksiat. Nah, itulah ketiga. Ma ja'alallah lirajulun qalbaini fi jawfi. Itu bahasa ayatnya. Allah tidak jadikan dalam satu rongga manusia itu, dalam dada manusia itu ada dua rongga. Artinya nggak mungkin dia mencintai sesuatu secara bersamaan. Sehingga kalau dia cinta yang A, pasti tidak cinta kepada si B. Kalau tadi aso dan ittaba'a. Nah, berarti kalau kita ittaba'a, maka berarti insya Allah terhindar dari aso. Amin. Ya rabbal alamin. Nah, di sini Nabi Nuh alaihi salam mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, innahum asawni. Sesungguhnya mereka kaumku itu
mendurhakai aku. Sama juga dengan arti sesungguhnya mereka kaumku tidak mengikutiku. Paham maksudnya? Nah ini saya bolak-balik ini supaya kita betul-betul memahami esensi dua kata ini, asa dan ittaba. Karena di ayat 21 ini Allah Subhanahu wa taala melawankan dua kata ini. Asa ini mereka mendurhakai aku, berarti di saat itu umat Nabi Nuh berada pada ketaatan kepada selain Nabi Nuh. Wattaba'u, dan mereka mengikuti man la yazidhu, man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Cuman Quran tidak menjelaskan secara detail siapa mannya. Tapi kita balik lagi ke ayat-ayat bahwa setiap nabi yang diutus oleh Allah itu selalu disertai dengan adanya aduun. Apa aduun? Musuh. Aduun mubin. Jadi itu sudah satu paket itu. Ada nabi turun, ada nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti ada yang tampil menjadi musuhnya. Nah, berarti di sini man-nya di sini adalah musuh Nabi Nuh alaihissalam. Al-Quran tidak menjelaskan secara detail siapa man-nya, tapi yang menjadi penting bagi kita adalah siapapun man-nya ini yang dalam bahasanya yang sudah bisa ini kecil banget. Kita ini dulu. Ya. Kan disebutkan tadi man-nya. Nah bagi kita kalau Al-Quran tidak menjelaskan siapa man-nya, nggak usah terlalu ribet dicari. Artinya ini tidak terlalu penting. Man-nya ini bisa berubah di sepanjang sejarah. Nabi Isa lain lagi man-nya, Nabi Muhammad lain lagi man-nya, Nabi Musa lain lagi man-nya. Nabi Musa Fir'aun, iya kan? Nabi Nuh siapa? Musa ininya kaumnya. Nah siapa dari kaumnya itu yang bertentangan dengan tadi? Salah satu di antaranya istri dan anaknya. Nabi Lut juga istrinya. Gitu. Jadi kesimpulannya tidak terlalu penting siapa man-nya. Yang penting bagi kita adalah ini. Lam yazidhu. Ini bisa dibalik lagi. Berarti ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihi salam, itu berfungsi menjadikan harta dan anak menambah kepada keberuntungan, menambah kepada kebaikan. Kan lawan khosaro apa? Khosaro artinya rugi. Lawannya apa? Untung. Apa untung syaratnya? Falaha. Atau lagi aflaha. Nah itu saja. Ajaran yang dibawa oleh man ini, kita terjemahkan man saja, seseorang ini yang pasti membuat harta dan anak tidak bermanfaat apa-apa bagi si pemiliknya kecuali mengantarkan kepada
kerugian. Siapapun yang mengajarkan itu. Berarti sebaliknya, mafhum mukhalafahnya, apa yang diajarkan oleh Nabi Nuh sejatinya membuat harta dan anak mengantarkan si pemiliknya kepada Dalam ini kalau kita bolak-balik ayat ini, ayat 21 ini, bukan hanya sekedar wa qala nuhun inna qaumi asawni qaumi. Nah, ini yang ittaba'a, ini yang asaw. Dan kita lihat dalam lingkup apapun selalu ada yang menyuarakan yang berbeda. Sekalipun terang-terangan itu menyalahi akal dan pikiran, betul nggak? Ya. Dalam ranah ekonomi, dalam ranah kemasyarakatan, dalam ranah politik apalagi coba lebih parah lagi. Sudah jelas IPK yang di atas 3 lebih bagus, malah 2,3 lebih bagus menurut mereka. Kan bingung kita. Silakan aja tanya kepada kampus yang ada, mana yang bagus? IPK 3 dengan 2,3. Nah tapi begitulah kekuatan mereka memperkenalkan. Fahim? Jadi setiap ada nabi, maka Allah mengatakan setiap Allah mengutus nabi selalu Allah utus musuh. Kalau orang mentaati nabi berarti mendurhakai musuh, atau kalau orang mendurhakai nabi maka berarti mengikuti man selain nabi. Ini bisa kita artikan aduun. Bahkan kalau dalam Quran sampai disebut lagi aduh mubin, benar-benar nyata kok. Jelas aduh. Ini tanggal berapa hari ini? 15 hari lagi. Ya bisa dijelasin cukup ya, 15 hari lagi. Fahim? Qala Nuhun, Nuh berkata, innahum asawni, sesungguhnya mereka, Rabbi Tuhan, innahum asawni, sesungguhnya mereka mendurhakai aku. Wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasar. Dan mereka mengikuti orang yang harta dan anaknya tidak bermanfaat apa-apa, tidak menambah apa-apa bagi si pemiliknya kecuali kerugian. Alangkah ruginya hidup ini kalau. Kan biasanya coba kita lihat upaya yang banyak dilakukan, apa kesibukan yang banyak menyibukkan seseorang biasanya berhubungan dengan dua hal ini kan? Betul nggak? Ya. Kalau Kalau tidak mal, kalau tidak itu aulad. Betul? Sibuk karena anak, sibuk karena mencari rezeki. Nah kalau yang jadi kesibukan itu tidak bisa mengantarkan kita kepada muflihun, maka tidak ada kata lain kecuali khosaro. Orangnya disebut khosirin. Paham? Khosaro perbuatannya. Apa di khosaro? Kerugian. Kerugian itu penilaiannya, orangnya disebut dengan khosirin.
banyak sekali pelajaran. Pertama tadi lawankan kata aso dengan ittaba'a. Kedua, mal dan aulad ya itu bisa menjadi dua, bisa mengantarkan pemiliknya kepada khosaro atau bisa mengantarkan pemiliknya kepada muflihun atau kepada aflah. Beruntung dan ruginya ini tentu dalam pandangan Al-Qur'an. Oke? Bisa pahami? Yuk, kita baca. Belum dibaca kan? Belum. Ya. Sekarang saya bahasa Indonesianya dulu. Nuh berkata. Berarti bahasa Arabnya? Qala Nuhun. Qala seperti namanya apa kemarin? Jumlah apa? Fi'liyah. Keren. Ya. Kalau jumlah apa artinya jumlah? Kalimat. Berarti kalimat itu ada ismiyah, ada fi'liyah. Ismiyah berarti kalau ismiyah tinggal kita ubah. Nuhun qala. Nuhun qala ismiyah. Kalau qala Nuhun fi'liyah dimulai dengan fi'il. Rabbi Tuhanku, di sebelum Rabbi ini ada huruf yang tidak dituliskan tapi ada dalam makna, yaitu harfun nida. Apa harfun nidanya? Harfun nida artinya apa? Huruf panggil kan? Berarti ada huruf ya Rabbi, gitu. Paham maksudnya? Jadi ini ada huruf ya-nya yang tidak ditulis. Tapi kalau dalam terjemahannya coba kita perhatikan. Wahai Tuhanku, ya, atau Tuhanku, innahum asawni, sesungguhnya mereka kaum Nabi Nuh asawni, mendurhakai aku. Kita potong situ dulu bahasa Indonesia. Nuh berkata, Rabbi Tuhan, sesungguhnya mereka mendurhakai aku. Coba kita tidak usah lihat Quran. Qala Nuhun Rabbi innahum asawni. Dahinya tadi dulu ya. Nuh berkata, Tuhan, sesungguhnya mereka mendurhakai aku. Qala Nuhun Rabbi innahum asawni. Qala Nuhun Rabbi innahum asawni. Ya. Dengan ro idgham bila guna. Qala Nuhun. Jadi seakan-akan tanwinnya tidak ada. Langsung ke ro. Qala Nuhun Rabbi innahum asawni. Ya. Benar nggak Ustaz? Maksudnya ya Tuhanku, berarti Robbi-nya pakai ya. Asalnya ya. Kalau misalnya kita baca Robbi innahu, boleh nggak dipanjangin gitu? Salah. Salah. Walaupun sebetulnya. Iya, karena asalnya, tetapi karena ada sesuatu, karena ya-nya tadi dihilangkan, ya, ya-nya tidaknya dihilangkan, maka ya yang menjadi. Ini berarti kan dia idhofah kan asalnya. Robun ditambah anak. Robun ditambah anak, sehingga jadinya Robbi. Nah, asalnya gitu. Ya.
Kemudian huruf ya-nya dihilangkan. Ada dua yang dihilangkan ini. Pertama ya-nya, harfu nidahnya. Kedua huruf ya-nya. Qala Nuhur Rabbi innahum asawni. Ya. Qala Nuhur Rabbi innahum asawni. Nuh berkata, Tuhan, sesungguhnya mereka mendurhakai aku. Ya. Qala Nuhur Rabbi innahum asawni. 1, 2, 3. Qala Nuhur Rabbi innahum asawni. Nah, tadi di sini kita kalau sudah aso kepada Nuh berarti mengikuti yang lain. Aso lawannya ittaba. Berarti lanjutannya dan mereka mengikuti. Nah, tadi ittaba. Kalau mereka berarti doma waw. Wa ittaba'u dan alifnya biasanya tidak dibaca, jadi langsung ke sini. Ya. Wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Ya. Wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Setiap illa itu ditekan dan intonasinya naik. Karena kenapa ini stressing perlu di illa itu? Karena illa itu berlawanan dengan kalimat yang disebutkan sebelumnya. Saya ulang. Setiap illa pada hakikatnya menjelaskan sesuatu yang berlawanan dari kalimat yang disebutkan sebelumnya. Makanya untuk menyampaikan yang berlawanan itu butuh stressing. Wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Ya, 1, 2, 3. Wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Ya. Wattaba'u man lam yazidhu Gabungin dengan arti ya. Jadi menghafalnya gabungin dengan artinya supaya kita punya panduan. Dan mereka mengikuti orang yang harta dan anak tidak menambah kepadanya kecuali
kerugian. Wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Yuk. Wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. 1, 2, 3. Wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa Dia dulunya. Bawa lajunya Pak ketinggalan. Wa waladuhu ketinggalan. Maluhunya hafal, wa waladuhunya. Jadi subjeknya ada 2 tadi. Jadi kalau kita ininya begini. Lam. Lam ini huruf nafi. Ya, huruf nafi. Tidak. Ya. Ini Yazid. Yazid fi'il kan? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Dia menambah baginya. Nyanya ini kembali ke man. Apa arti man? Orangnya. Jadi dhamirhu ini kembali ke man. Man lam yazidhu, orang yang tidak menambah baginya. Nah, apa yang menambah itu? Maluhu. Jadi subjeknya adalah ini sini. Waladuhu. Waladu, malu. Ini kedua-duanya nyambung ke sini. Kembali ke sini. Harta dan anaknya tidak menambah kepadanya. Itu menerjemahkan. Wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Ya. Wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. 1, 2, 3. Wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa Nah, supaya kita tidak salah menyebut maluhu, baris maluhu dan wawaladuhu, ini saya sebut tadi. Ini kedua-duanya sebagai subjek. Subjek itu barisnya hu. Gitu. Jadi harta dan anak tidak menambah. Kalau di sini berubah menjadi malahu, ini berarti dia sebagai objek. Oke, supaya kita mengingat barisnya. Mal dan aulad sebagai subjek. Ya, berarti lu, malu, auladu. Tidak mungkin berubah menjadi aulada karena dia subjek, kecuali kalau objek. Wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa
Sambungin. Nuh berkata, Tuhanku, sesungguhnya mereka mendurhakaiku. Apa mendurhakaiku? Asauni. Sesungguhnya mereka mereka mendurhakaiku asauni. Qala Nuhur Rabbi innahum asawni. Ya. Qala Nuhur Rabbi innahum asawni. Dan mereka mengikuti. Tidak usah lihat Quran, simak dulu. Itu dalam hati saya baca. Qala Nuhur Rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Hafal? Ya, 1, Qala Nuh, 1, 2, 3. Qala Nuhur Rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Alhamdulillah. Sekarang apa? Berarti kesimpulannya harus memang rajin ngulang. Ya, Ya kan? murojaah. Harus rajin murojaah. Sudah tahu kita kesimpulannya, rajin murojaah. Kedua, untuk bisa rajin berarti butuh semangat. Sendiri dengan rame-rame semangatnya sama enggak? Nah, itu dia kata kuncinya. Itu sebabnya kita butuhkan ini. Kita butuhkan di sini. Ya, ada semangat melihat teman kita benar, ada semangat melihat teman kita salah. Iya kan? Gitu. Iya, Pak. Berarti untuk bisa murojaah, rajin murojaah tadi, jaga semangat. Menjaga semangat itu salah satu diantaranya dengan berjamaah. Qala Nuhur Rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Alhamdulillah. Ini mengulang dari minggu lalu. Kan minggu lalu belum dihafal. Ayat ke-22. Nah, ini kelihatan mudah ini. Ini cuma pengulangan satu kata. Ini fi'il apa ini?
Mati. Ya. Siapa subjeknya? Mereka. Mereka. Taunya? Domba, waw, alif. Berarti kata dasarnya? Makaro. Yang kuru. Makrun. Selesai. Orangnya isim fa'ilnya apa? Mati, mudhari, masdar. Isim fa'ilnya? Makir. Makar sudah menjadi bahasa kita. Ya, makar. Kalau dalam bahasa Indonesia makar itu diartikan apa? Salah satu unsurnya memberontak, melawan, melakukan tipu daya. Kalau sekarang misalnya pengalihan isu bisa disebut makar nggak? Iya, tipu daya juga masih juga. Iya, pengalihan isu. Berarti mereka tuh yang jahat. Iya, mereka pasti. Tapi siapa merekanya? Udah yang bisa dijelasin. Iya, itu sama tahu. Makron kubaro wa makaru, dan mereka melakukan makar. Pertanyaan saya sekarang, siapa merekanya? Mantan itu yang melawan. Siapa tadi? Siapa? Man. Qala nur rabbi innahum. Mereka. Bukan man. Kalau man itu kan tunggal. Iya, kaum Nuh. Nah, cuma kan di dalam ayat 21 tadi kan tidak disebut kaum. Cuman innahum. Innahum. Bedanya dengan man, kalau man tunggal. Kalau di sini diartikan man, di sini bukan makar tapi makaro. Buah, makanya buah. Jadi kalau bahasa kitanya aktor intelektualnya ini man. Ya? Ini. Sementara yang menjalani hum. Kita hanya selalu tidak tahu humnya. Betul? Kita hanya terlalu tahu humnya siapa. Kita tidak tahu siapa mannya. Ini salah satu rahasianya tadi. Mengapa man di sini tidak disebutkan? Dan yang paling sulit nyari mannya. Yang di hotel Grand Kemang ketahuan kok, tinggal gampang orang ada videonya. Itu siapa? Ininya bukan? Bukan ini. Tetap itu ya. Fahim? Hidup ayat ini. Ayat ini akan terus hidup. Wa makaru, dan mereka melakukan makar. Bahkan disifati lagi. Ini makron kubaro, ada an-an, berarti ini na'at man'ur. Man'ur, sifat dan yang disifati. Sifatnya yang mana? Nah, sifatnya di sini. Ini sifat. Sifat bahasa Arabnya na'at. Nah, kubaro man'ur. Kalau tadi di sini fiilnya makaro, fa'ilnya hum, maka ini makron kubaru sebagai apa? Objek.
Objek apa dulu? Mutlak. Objek mutlak. Paham? Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Kan mubalaghah itu Pak Ustaz, itu baroh termasuk juga ya? Iya, jadi na'at itu banyak luas lagi kita bahas ya. Na'at sebagai apa? Tapi yang jelas di sini kita ambil kuncinya dulu, menjelaskan sifat yang menyifati makron. Kubaro artinya apa? Besar atau sangat besar. Menyifati apa? Menyifati makronnya, makannya, tipu dayanya. Makron kubaro. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan, hubungan ini dengan ini, wa makaru wa huruf, makaru fi'il, fa'ilnya adalah hum. Berarti makron kubaro adalah objek. Ini disebut dengan maf'ul mutlak karena bukan dalam bentuk perbuatan. Ini dalam bentuk sifat. Kalau dalam bentuk perbuatan misalnya dia memukul Ahmad, jelas Ahmad itu objek. Dia maf'ul mutlak karena ada huruf pemulakan yang sama ya Pak Ustaz? Iya, salah satu cirinya. Dari kata kerja berubah menjadi kata benda. Nazzalnahu tanzila. Nazzalnahu tanzila. Nazzal tanzila. Nazzala fi'il. Fa'ilnya siapa? Nah, fa'ilnya kami. Nahnu. Berarti tanzilan kalau kita lihat baris sebagai objek. Tanzil ini masdar dari kata nazala, pengulangan. Maka berarti ini maf'ul mutlak. Ayatnya pendek, bahasanya panjang. Jadi kalau disimpulkan 21-22, tadi kita lihat di sini Allah tidak menyebutkan sebagai ininya bukan man, tapi mereka, bukan si man, tapi mereka. Mengapa mereka menjadi makaru? Karena mereka mengikuti si man. Paham? Wa makaru, dan mereka telah melakukan makar. Makron kubaro, makar yang besar. Kita tidak usah terjemahkan makarnya, karena kita sudah punya pengertian tentang makar. Wa makaru, dan mereka telah melakukan makar. Nah, mereka tadi adalah ihum. Hum ini adalah kaum Nuh. Makron kubbaro, makar yang besar, makar yang sangat besar. Wa makaru makron kubbaro, wa makaru makron kubbaro. Ya.
cuma 2 rakaat. Wa makaru makran kubbara. Ya. Wa makaru makran kubbara. Mereka melakukan makar dengan makar yang sangat besar. Ya, mereka melakukan makar dengan makar yang sangat besar. Nah, kalau dibalikin lagi ke atas, mengapa mereka sampai melakukan makar? Karena ittabahu. Karena ittabahu, mereka mengikuti. Siapa yang diikuti? Man. Siapapun man itu, yang pastinya dia menyampaikan sesuatu yang berbeda dengan yang disampaikan oleh Nabi. Oh, udah itu kesimpulannya. Wa makaru makran kubbara. Ya. Wa makaru makran kubbara. Saya nggak perlu tanya hafal aja. Kalau bagi orang sahabat Quran dia sedikit ya gitu. Ya, satunya panjang hafal. Sedang sebelumnya surat Al-Muzammil aja hafal. Iya kan? Masa iya satu ayat pendek saya tanya? Muzammil 20 ayat. Iya kan? Al-Mudaththir 56 ayat. Lewat. Ya nggak lucu dong kalau yang satu ayat pendek saya tanya. Iya? Wa makaru makran kubbara. Ya. Wa makaru makran kubbara. Dari 21 qala Nuh. Oh. Qala Nuhur rabbi innahum asawni. Terus Wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. 22. Wa makaru makran kubbara. Alhamdulillah. Ya, Pak. Bedanya kubara sama kabir gimana? Kubara kabir atau lapar kabir, kubara kabir. Ya, bedanya dari segi polanya aja sebenarnya. Ya, dari segi pola. Ini sama-sama dengan pola mubalaghah. Ya. Kabir, kubbara. Ya. Polanya fu'ala. Ayat ke-23. Wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna wadda wa la suwa'a wa la yabusa wa ya'uqa wa nasra. Nah, ini baru dia. Bukan panjang, maksud saya banyak bahasanya gitu. Ya. Wa qalu la tazarunna.
Ini dari segi arti banyak yang perlu kita hafal. Saya sendiri tidak hafal seluruhnya, karena termasuk kata-kata yang jarang di dalam Al-Quran. Coba kita lihat. Kalau alihah, oke lah, alihah. Alihah ini jamak dari ilahun. 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 Tunggalnya. Jamaknya alihah. Alihatun. Alihah, alihah jamak dari ilah. Oke. Nah di sini la tadarunna apa artinya di sana? Jangan sekali-kali kamu tinggalkan. Oke. Sekarang yang kita saksikan di sini ada nun tasdid, ada nun tasdid. Ini artinya benar, benar-benar. Ini dipisah aja nih. Ini kalau dalam fi'il mudhari tinggal dimasukin aja, tambahin, tempelin aja nun tasdid di belakangnya, maka jadinya benar, benar-benar. Ta'lamu. Apa artinya ta'lamu? Kamu, bukan kalian, kamu kan? Kamu mengetahui. Kalau kamu benar-benar mengetahui jadinya tambahin aja. Saya menyembah. Kami menyembah. Apa kami menyembah? Na'budu. Kami benar-benar menyembah. Oke, paham? Na'budunna. Oke. Ini wazaro artinya meninggalkan. Meninggalkan. Nanti dalam bentuk perintahnya zar. Tinggalkanlah. Zar, tinggalkanlah. Berarti la tazar fi'il nahi kan? Nahi kan ini? La tazar berarti asalnya dari zar. Zar artinya tinggalkanlah. Jangan tinggalkan la tazar. Alihah tadi artinya sembahan-sembahan kalian. Sembahan-sembahan kalian. Oke, yuk. Lihat import. Coba terjemahkan. Wa qalu, dan mereka berkata, siapa merekanya? Kaum Nuh. Khususnya di sini kaum Nuh yang mana? Yang ikat. Yang terakhir tadi disebutkan makaru, makron kubar, ya. Mereka mengikuti orang yang tidak harta dan anak tidak membawa keberuntungan kecuali kerugian. Kedua, mereka melakukan makar. Nah, ketiga, waqalu, dan mereka berkata, la tazarunna alihatakum. Apa artinya? Jangan. Ya. Jangan kalian benar-benar meninggalkan sembahan. Bukan sembahan. Dari sini kita paham. Berarti kesimpulannya yang mereka dakwahkan itu adalah kemusyrikan. Ya. Jangan tinggalin menyembah alihah. Siapa alihah itu? Waddan, Suwa'an, Yaghus, Ya'uq, Nasr. Faham? Ini alihah, Tuhan-Tuhan kalian. Kan jelas bedanya dengan Nabi Nuh. Kalau Nabi Nuh itu memberitakan agar sembahlah Tuhan satu kan, ilah. Sementara mereka tadi mendakwakan agar menyembah banyak Tuhan. Alihah. Kemudian dijelasin siapa alihahnya di sini?
Waddan, Suwa'an, Yaghutsa, wa Yaghutha, Nasra. Ini kumpulan-kumpulan Tuhan. Kalau disebut keseluruhan maka dia disebut dengan alihah. Paham? Jadi salah satu tadi, balik lagi ke yang tadi, aso, ittaba. Ini bisa diartikan mereka mendurhakai Allah, mereka mendurhakai satu ilah, tapi mengikuti alihah Tuhan. Kalau dibilang berhala-berhala, Boleh. Saya terjemahkan Tuhan karena di sini menggunakan alihah. Ya. Nah sekarang tinggal kita. Ini sampai diulang lagi 2 kali loh. Larangannya. Ya kan? Wala tazalunna. Ini semacam pengulangan tapi kemudian penjelasan dari penguat dari kalimat sebelumnya. Siapa itu alihah? La tadharunna alihatakum. Setiap sesudah larangan atau perintah pasti dia menempati posisi objek. Maka di sini alihata objeknya. Diulang lagi. Wala tadharunna, dan jangan kamu benar-benar meninggalkan waddan. Apa waddan diartikan? Nama berhala. Oke, namanya ya waddan. Wala suwa'a, dan jangan meninggalkan suwa'. Itu nggak suwe. Suwe. Enggak bilang suwe. Waddan, suwa'an, Yaghus, Nasra. Oke, cukup kita mengetahui itu nama-nama Tuhannya. Siapa nggak terlalu penting. Yang jelas judulnya adalah musyrik. Ini zaman Nabi Nuh kan ini. Kalau di zaman Nabi Muhammad SAW, berhala-berhala itu Lata, Uzza, Manat. Nah ini Lata, Uzza sama Manat ini ada hubungannya nggak dengan Wadda, Suwai'an? Iya kan? Apakah itu Tuhan-Tuhan yang sama terus menurun beranak pinak? Wallahu a'lam. Lata, Uzza, Manat, yang terkenal itu 3 yang besar. Kalau ini lebih banyak lagi sebutan, ada 1, 2, 5. Kelihatan aso dan itaba'anya. Ya. Nabi Nuh alaihissalam mengajak mereka keluar dari sini, mengajak mereka meninggalkan si Wadda, meninggalkan si Suwa'a, Yaghus, Ya'uq, Nasra, untuk kembali menyembah Allah. Sementara mereka melarang menyembah Allah dan menekankan agar tetap mengikuti si Wadda dan seterusnya. Bedanya. Dan dakwah yang begini ini sampai hari kiamat nggak akan pernah berhenti. Ustaz, itu Tuhan ciptaan mereka. Kalau kita baca sejarah alihah, itu tusamma bahasanya. Itu Tuhan-Tuhan yang mereka beri nama sendiri. Oke, contoh misalnya begini. Makanya penampakan fisik Tuhan-Tuhan itu selalu dalam bentuk misalnya patung, ya. Dan diyakini bahwa di dalam patung ini bersemayam ruhnya si Wadda. Paham maksudnya? Jadi bukan patungnya itu, bukan patungnya. Patung itu nggak ada masalah, ya. Tapi kemudian begitu hati-hatinya Islam
Sekalipun kita tidak niatnya untuk menyembah patung, maka membuat patung tidak boleh. Kenapa? Karena makhluk yang gaib itu dia tidak punya fisik, dia tidak punya wadah, dia nggak punya rumah, dan dia selalu mencari tempat yang bisa dijadikan rumah. Berarti ketika kita buat itu sama dengan mengundang mereka. Nah, apalagi rumah kosong. Ya, salah satu bentuk yang paling disukai tadi itu kalau sudah berbentuk-bentuk benda patung. Ya, itu kalau patung yang sudah dibuat sekian lama itu dapat dipastikan. Ya, kalau tidak dirawat dengan cara-cara yang ini, dipastikan sudah ada sesuatu di sana. Ada yang punya patung di rumahnya? Nah, coba rasain. Coba rasain, ada sesuatu di sana. Saya sekitar 10 tahun yang lalu diminta ngajar di larangan. Oke, saya tidak sebut jalan ini. Pokoknya di larangan aja. Gak jauh dari Pesantren pokoknya. Saya datang. Begitu saya datang, saya dipersilakan dulu dong, karena mereka mau bersiap-siap. Tapi kok ini di sebelah kanan saya kok kayak ada kipas angin. Lama-kelamaan kayak kita dekat apa namanya, belakang kipas angin apa namanya, yang buang aslinya blower dia itu. Kan dekat situ kan anginnya panas. Nah, kayak kita angin panas itu kena ke kita gitu. Apa sih kayak enggak ada. Nah, karena di situ di pojokannya itu ada patung yang sepasang pengantin itu. Tahu apa namanya? Itu ya orang kita Jawa yang paham itu ya. Siapa namanya? Ada namanya itu kan ya? Seloro Jograng atau apa itu? Rama dan Sinta gitu ya, yang sepasang itu. Tambah lama tambah kencang. Malah bukan panas lagi, tapi udah sakit di sini saya. Waduh, saya bilang ini udah banyak banget di sini. Dia tahu Pak Ustadz. Gitu. Pertama saya angkat itu jadi nggak jadi ngaji, saya kita beresin itu dulu. Ya, satu itu harus disiram sama air garam, disiram sama air garam, dibacakan ruqyah, siram air garam, bacakan ruqyah, dibawa keluar rumah dulu. Kalau dalam rumah ntar dia keluar dari situ dipindah ke tempat lain lagi. Ruqyah, ya. Satu, kedua, selanjutnya sanggup nggak merawatnya? Ya, sebaiknya tinggalkan. Ya, untuk keindahan dengan yang lain. Jangankan itu, kunci saja kalau sudah ditaruh di pojok sekian lama, ya, kunci saja yang ada bolongnya ditaruh sekian lama, itu di dalamnya ya. Iya boleh, gak ada masalah. Tapi tidak harus sering-sering disemprotin air garam di sana. Ya, itu air garam itu salah satu yang paling jelas untuk menangkalnya, gak bakal mentah di situ. Ya, bisa pahami? Jadi hari itu kita bukan ngaji, malah beresin itu. Iya, kasihan kan? Kalau kan tujuan kita ngaji kan supaya terhindar dari kemusyrikan. Nah, kalau di depan mata kita bahkan langsung sampai sakit ke sini kita. Paham? Kalau boneka itu gimana? Ya. Kalau boneka juga begitu juga. Itu sebabnya dalam Islam sebenarnya tidak boleh. Boneka. Ya. Kami alhamdulillah diajarkan oleh almarhum ayah sampai ke cucu-cucunya. Ya, itu anak abang saya, anak kakak lagi kecil bawa pulang main ke rumah, bawa boneka kan itu ya. Kata ayah saya begini, ini sayang sama anaknya atau sayang sama bonekanya? Ya, gitu. Mau kamu yang buang sendiri atau aku yang buang? Jadi kalau almarhum ayah itu gak banyak ngomong, bahasanya to the point. Macam-macam kan bentuk boneka. Kan itu kan lucu, kadang-kadang jadi mainan anak-anak. Iya. Nah kalau perlu mau dibuat begitu, nggak salah, bantal aja kasih. Yang gak berbentuk makhluk hidup, yang gak berbentuk makhluk hidup.
Ya, Binatang makhluk hidup juga. seru Pak. Nah, Iya. ya. Kenapa kunci kaca? Ustaz kenapa harus pakai garam? Garamnya itu kenapa? Garam itu salah satu alat untuk ya. Zaman Rasul Dari juga. zaman Ya, dari zaman Rasul. Dari zaman Dari zaman Rasul. Ali Jaber. Itu dari ajaran Rasul ya. Iya. Jadi kalau kita ini ada garam, masukin ke air, kita tambah lagi dengan ayat ruqyah. Oh gitu. Sini baca. Al-Fatihah, ini yang paling ini lah Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Sudah dimasukkan aja. Sama terakhir Al-Baqarah. Wah, kalau mau dipanjangin lagi tambah lagi. Nah ini yang pendek aja lah saya jadi daripada yang panjang terlihat kerjain. Ali Jaber kayak jadi begitu. Iya kan? Jadi Al-Fatihah, ya kemudian Al-Baqarahnya kita ambil surat ayat kursi aja. Karena Al-Baqarah kan kursi Al-Baqarah kan? Al-Baqarahnya kita ambil kursi Al-Fatihah 3 kali, 7 kali boleh, ayat kursi sekali atau 3 kali, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Al-Ikhlasnya 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Ini kayak garam tadi, nggak kemudian digini-ginikan sih. Lukisan, kalau lukisan itu berbentuk makhluk hidup sama. Foto juga. Itu sebabnya di dalam tradisi Arab, dalam tradisi Islam itu nggak boleh. Ya, ya, Foto nggak boleh. Foto keluarga di mana tuh? iya. Kalau kita di Arab kita pernah lihat nggak ada foto keluarga di Arab? Nggak ada. Ya, gitu. Saya tidak mengatakan tidak boleh. Kalau aslinya tidak boleh. Ya, kalau aslinya tidak boleh. Dikhawatirkan seperti tadi. Jadi ini soal pencegahan kan ini? Soal pencegahan. Maaf, bukan saya menginikan satu lukisan ya. Tapi kalau ibu tidak percaya, ada satu lukisan perempuan nari yang begini. Coba Pak Edi kalau ketemu seperti itu, tarik nafas, perhatikan benar-benar, arahkan ke matanya, ke mata Pak Edi. Kalau nggak berasa sesuatu, ya? Yang pakai Bali kan ini? Yang perempuan yang begini? Iya, kan masih bolong. Perasaan sendiri. Bukan. Silakan tanya ke orang yang lebih ngerti gitu. Jadi terjawab apa sebenarnya yang dilarang oleh Islam supaya kita tidak diganggu oleh hal-hal yang seperti itu. Diganggunya kadang-kadang tadi karena kita ngundang. Diganggunya karena kita ngundang. Kita pelihara. Ngundangnya itu satu, tempat yang lembab dan kotor jorok, satu ngundang. Kedua, lukisan-lukisan berupa makhluk hidup. Itu baik berupa patung maupun berupa lukisan-lukisan tadi. Ada kan? Nah, gitu. Coba foto tuh coba. Enggak mau. Gitu. Tapi harus kuat dulu, kalau nggak kuat ntar masuk ke monofil lagi. Ustaz ada Pak Ustaz. Ya, Pak. Ustaz tarik sedikit. Mohon maaf, Ustaz, misalkan apa bedanya dengan kita yang cara bikinnya ya, kaitan dengan tadi Ustaz bilang ada patung, ada ruh yang bernama tadi suara sujud dengan Ka'bah, itu bagaimana ya? Itu juga kan bagian Ya, sangat ketara sekali bedanya. Kita mengakui bahwa Tuhan bukan di Ka'bah kan? Ya, kita mengakui bahwa Tuhan bukan di Ka'bah. Kenapa kita menghadap Ka'bah? Karena itu perintah Allah. Itu dulu. Karena itu perintah Allah. Kenapa kita harus menghadap Ka'bah? Supaya kita menghadap satu yang sama, tempat yang sama. Bukan berarti Tuhan di situ. Nah kalau yang ini tadi memang di sininya itu Tuhan. Maka patungnya itu beda-beda bentuknya. Ya, itu kalau kita lihat dalam film-film sinetron atau film-film ini India, itu kan beda-beda tuh. Ada yang ngotot, ada yang senyum, ada yang begini, begitu. Itu kan mereka punya nama semua kan? Patung ini, patung ini, patung ini.
Ya, tapi itu keyakinan mereka, itu tidak bisa salahkan. Gitu. Jadi beda sekali. Kita tidak diajarkan untuk menyembah tempat, kita tidak diajarkan untuk menyembah benda. Ya, yang kita diajarkan adalah menyembah Allah. Sementara Ka'bah bukan Tuhan ada di sana. Makanya orang Mekah itu sangat keras, ya. Dan dampaknya itu kan tempat untuk menghadap itu Ka'bah. Karena terus menerus maka muncul kefanatikan terhadap Ka'bah. Betul? Coba aja kita lihat orang yang berangkat umroh dan haji. Melihat musyrik tidak musyiknya di situ. Kalau kita cukup kami menghadap ke Ka'bah ini bukan Ka'bah ini karena macam-macam, karena ini perintah Allah. Contoh satu Hajar Aswad. Kata Abu Umar bin Khattab, saya kalau nggak melihat Nabi menyium-nyiumnya, saya nggak akan mau menciumnya, orang batu kok. Berarti mencium Hajar Aswad bagian dari sami'na wa ata'na kepada Nabi. Iya, itu punya sesuatu, tapi jangan sesuatu itu kemudian kita gaung-gaungkan. Sehingga kayaknya kalau umroh, kalau nggak mencium itu nggak sah. Itu yang terjadi. Begitu saya sampai ke rukun Hajar Aswad, Pak Haji, ikut saya, pegang tangan saya. Kenapa? Pak Haji mau nyium Hajar Aswad kan? Iya, ikut saya. Oh, lama-lama baru saya sadar. Nah ini tukang calo ini. Ini badannya kecil, ini udah keringat semua. Kepala rambut itu udah basah keringat semua. Saya ngalamin. Dan itu banyak dia dapat duit. Akibatnya membuka peluang begitu kan? Sampai terakhir mengini tadi, enggak, saya nggak mau. Saya tidak mau mencium Hajar Aswad yang hukumnya sunnah, kemudian menzolimi orang lain. Yang diperintahkan tawaf 7 kali kan itu? Udah itu. Ketika kita sampai di sana kita angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Karena diperintahkan cuma itu. Kalau bisa mencium, tapi jangan sampai itu kalau sudah kita pegang dan kita ikuti dia belum nego harga itu. Selesai nanti baru ibu ditekan. Nggak bakalan mau 200 real. 500 kali 4.000 berarti 2 juta. Nggak dibayar kita punya masalah, kita pasti akan dicecar terus. Tapi yang menariknya lagi adalah itu polisi yang gantung di Hajar Aswad itu ngeliatin. Saya sampai bersekutu, ini apa kerjasama atau bukan? Ya jangan kan yang di dekat mata, yang jauh dia ngeliat, kok ini orang yang paling sibuk di seputar ini. Habis ditarik tangan Pak Edi berhasil, udah bayar. Satu nego di depan bisnis berniaga kan? Bertransaksi itu bahasanya. Bertransaksi di depan Kak. Jelas? Jadi kebanyakan. Nggak usah sampai ke situ, Ibu. Kalau kita di sana, kalau kita melakukan sesuatu jangan gampang minta tolong. Tahallul aja lah, tahallul. Itu kan banyak yang bawa gunting tuh. Tahallul, haji, tahallul. Jangan coba kasih rambut kita. Minimal 100 real nih. Potongi 2 lembar rambut. Pakai gunting dia. Nah, nih ada Siti Tur berangkat ke Jabal Rahmah. Oke? Jabal Rahmah. Lihatlah semua orang di sana pada nulis tuh di tubuh itu. Ya. Pak Edi ke daun. Pak Edi ke Reok ditulis tahun 2024 ditulis di situ. Novi aku yakin. Ya, Novi kejaksaan 2024. Ada lagi yang kayaknya nyari jodoh nih, tulis nama dia, tulis nama cowoknya, dituliskan love forever. Katanya kalau ditulis di situ doanya diijabah. Itu dari mana ajarannya coba? Loh, kenapa kok itu laku? Nah begitu kita pengen nulis di sana, kan nggak bawa pensil. Nah ditawarin di spidol.
Jangan dipakai coba. Kalau ujung-ujungnya enggak 100 real. bermasalah. 100 real. Satu yang lain, ibu punya handphone tapi nggak punya teman untuk foto. Oh ya. Mau selfie sendiri nggak boleh. Tolong dong fotoin, jangan. Kapot, Pak. 100 real minimal. Kalau nggak mau ngeluarin 100 real jangan. Saya pernah nanya, kok itu tidak dilarang sih? Kok itu nggak dibahas? Orang nyata-nyata kok semuanya. Ciri-cirinya mereka lebih hitam. Ya, Arab kurung lebih hitam. Karena kata karena itu memang perjanjiannya seperti itu. Cuma kalau musim haji mereka tidak boleh keluar sama sekali. Gitu. Jadi kalau di musim selain haji itu semacam dibolehkan lah. Berarti kembali kepada kepintaran yang datang ke sana. Ya? Ada juga, Ya? musim haji ada juga. Musim haji enggak sebanyak itu Pak. Karena musim haji mereka ketangkap. Bedanya situ. Mereka ketangkap habis. Karena perjanjiannya gitu. Saya sembunyi-sembunyi. Itu biasanya langsung disikat. Orang berantem saja, berantem nggak usah sampai mukul, giniin, ya, copot ini, kancing baju saya copot, itu bapak kena denda 1.000 real. Makanya orang sana kalau berantem keren, yang jatuh peluru. Tangan begini semua di belakang. Karena nggak boleh. Kalau menyentuh saja, salah satu bukti menyentuhnya kalau nggak ada video, kalau nggak ada saksi, putus saja kancing baju kita, gini, udah 1.000 real. Kena mukul aja dikit, 2.000 real. Maka orang sana malah nyari lu pukul. Lumayan kan dapat 2.000 real saya. Makanya aman, paling cuma mulut aja. Baik. Nah ini buah dari kemusyrikan yang seperti ini. Ya. Kalau kita cuma datang ke sana hanya untuk berkunjung, konon katanya ini Jabal Rahmah, di sinilah tempat bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa. Wallahu a'lam, enggak ada riwayat kok yang sahih. Enggak ada riwayat yang sahih jelasin itu. Sehingga disebut rahmah, kasih sayang, pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa. Wallahu a'lam, tidak ada riwayat yang sahih menjelaskan tentang itu. Nah sehingga orang berarti menghubungkanlah dengan cinta. Ini kalau berantem sama suami berangkat umroh, tulis sama suaminya Komplek Kejaksaan 2024 Novi tambah jelasin lagi Masjid Akul Yakin Jamaah Tadapur Aib banget. Oke, dapat kita simpulkan ya. Insyaallah Sabtu depan kita baca. Jadi ini yang disebut dengan asal dan itaba'ah tadi. Nuh mengajarkan menyembah Allah, mereka mengajarkan menyembah alihah. Paham? Nah segala nabi dan musuhnya itu, setiap ada nabi pasti Allah turunkan aduun. Aduun itu membawa misi yang berbeda dengan nabi. Nabi mengajarkan tauhid, sementara mereka mengajarkan sebaliknya. Ya, alhamdulillah dapat 2 ayat tadi, 21 dan 22. Saya harap diulang-ulang lagi. Ya, ayat 23 insyaallah kita baca Sabtu depan. Dan tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.